Benarkah Allah Maha Kuasa? Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang dapat kembali menyapa lewat renungan singkat di malam hari ini. Allah tidak Maha Kuasa. Demikianlah kalimat yang diucapkan oleh anak kami Matthew pada hari Jumat tanggal 21 Agustus yang lalu. Kalimat singkat ini otomatis membuat saya kaget. Pikiran dan perasaan saya terganggu mendengar kalimat yang baru ia ucapkan. Bagaimana tidak, Matthew baru berusia 6 tahun. Ketika masih TK, dia menerima begitu saja pengajaran saya tentang Allah. Bahwa kita memiliki Allah yang maha kuasa, kita memiliki Allah yang maha setia, kita memiliki Allah yang maha kasih. Berikut contoh-contoh real yang dapat kami saksikan bersama-sama setiap hari. Mendengar kalimat yang baru saja ia ucapkan itu, kekuatan saya rontok seketika. Saya tidak terima Allah disebut demikian, apalagi oleh anak saya sendiri. Kemudian saya mengajak anak saya untuk berbicara dengan lebih serius. Hati saya menjerit pada Tuhan agar dimampukan untuk memahami kebutuhannya dan menolong dia untuk mengenal Allah dengan benar. Saya menanyakan mengapa Matthew mengatakan bahwa Allah tidak maha kuasa. Dia menjawab, iya, kalau Allah maha kuasa, mengapa dia tidak menyembuhkan luka saya? Ternyata beberapa hari yang lalu Matthew baru saja terjatuh dari sepeda sehingga membuat lutut kirinya itu terluka. Kali ini lukanya sangat parah sehingga jangankan untuk bersepeda, untuk berjalan saja dia kesulitan. Bagi seorang anak yang aktif seperti Matthew, luka di lutut itu membuatnya tidak nyaman. Matthew sudah berkali-kali berdoa. Intinya Matthew ingin segera sembuh. Ia ingin segera bermain sepeda. Ia butuh Tuhan segera sembuhkan lututnya pada saat itu. Tetapi lututnya tidak juga segera sembuh. Maka ia berkata, Allah tidak maha kuasa. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagi saya ini adalah masalah serius. Matthew sudah cukup sering mendengar bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Dan sekarang ia ingin mengalami sendiri akan kemahakuasaan Allah itu. Oleh sebab itu harus lebih serius dalam mendampingi dan mendidiknya dalam memahami akan karakter Allah. Hal ini juga menjadi contoh real bagi kita setiap orang tua yang masih memiliki anak kecil untuk memperkenalkan Allah dan karakter-karakternya sejak dini secara berulang-ulang dengan benar dan juga dengan tepat dan serius kepada setiap anak-anak kita. Seingat saya pertama kali menanyakan tentang kemahakuasaan Allah itu ketika saya sudah duduk di bangku kuliah. Anak saya baru duduk di kelas 1 SD sudah mempertanyakan hal yang sama. Maka penting bagi kita para orang tua untuk lebih memperhatikan iman kita dan juga iman anak-anak kita. Bapak Ibu, berapa banyak dari kita yang saat ini sedang meragukan kemahakuasaan Allah? Berapa banyak di antara kita yang sedang berjuang untuk tetap mempercayai bahwa Allah adalah maha kuasa meski doa kita tidak terkabulkan, meski pertolongan darinya yang saat ini sangat kita butuhkan belum atau sama sekali tidak kita dapatkan. Firman Tuhan kepada Abraham dalam Kejadian pasal 17 ayat 1-2, ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Abraham percaya, saudara, bahwa Allah adalah Allah yang maha kuasa. Abraham percaya bahwa tidak ada yang mustahil di tangan Allah yang berkuasa itu. Abraham percaya bahwa Allah sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Dan Allah sanggup untuk menggenapi setiap janjinya, khususnya janji keturunan kepada Abraham, bahwa keturunannya akan memenuhi bumi. Namun ketika kita membaca kisah dari Abraham, kita melihat bahwa Abraham juga bergumul untuk tetap mempercayai kemahakuasaan Allah. Tindakannya yang mendengar ide daripada istrinya untuk mengambil Hagar sebagai istri kedua, juga untuk berbohong di depan Raja Abimelek bahwa Sarah bukan istrinya, ini merupakan contoh bahwa Abraham bergumul dan berjuang dalam imannya. Namun indah sekali ketika Alkitab memberikan kesimpulan tentang Abraham
bahwa Abraham adalah bapa orang beriman. Saudaraku, kekuasaan Allah itu tidak dapat dimengerti dengan sempurna oleh kita. Kekuasaan Allah itu mutlak, tidak dapat dipengaruhi oleh apapun dan siapapun. Jika Allah absen atau belum datang atau sama sekali tidak menjawab doa kita, itu bukan berarti bahwa Allah kita lemah. Bukan berarti bahwa kuasa Allah sedang berkurang. Tidak. Allah tetap maha kuasa. Dan kemahakuasaannya bukan untuk dibuktikan, tetapi untuk diterima dan diimani. Jika Allah belum datang menolong atau sama sekali tidak datang untuk menolong, percayalah bahwa dalam kemahakuasaannya, Ia selalu menyertai kita dalam setiap kondisi apapun yang sedang kita hadapi pada saat ini. Dia melihat iman kita yang lemah, Dia memahami iman kita yang sudah mulai goyah, dan firman-Nya berkata, bulu yang terkulai tidak akan dipatahkannya, dan sumbu yang pudar tidak akan dipadamkannya. Saya dan saudara akan baik-baik saja di tangan Allah yang maha kuasa. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.